Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita kembali menyembah Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan, yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan hadir dimanapun keberadaan kita saat ini, di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan, di situ ada kemenangan. Amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh haleluya.
pagi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, menurut catatan sejarah yang didasari oleh penelitian antropologis, para ahli mengetahui bahwa kota-kota pada zaman dahulu itu dikelilingi dengan benteng yang kokoh, benteng yang kuat, benteng yang tinggi. Nah, benteng itu yang dimaksudkan sebagai tameng untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Nah, oleh karena ada benteng yang kuat di sekeliling mereka, di sekeliling kota, maka musuh yang merebut kota itu memerlukan prajurit yang memiliki stamina yang tinggi. Nah, strategi perang yang jitu, senjata yang canggih, dan kesabaran. Kenapa diperlukan kesabaran? Mereka di sini menunggu penghuni kota lengah. Sewaktu-waktu mereka lengah, di situ waktu yang tepat untuk mereka menyerang, masuk. Nah, semua itu diperlukan agar pasukan penyerbu dapat mengepung dan menyerangnya. Nah, jika mereka berhasil, maka panglima perangnya akan disebut sebagai pahlawan. Orang yang sebagai panglima pada waktu itu, kalau mereka berhasil masuki kota, mereka disebut sebagai pahlawan. Nah, Salomo adalah penulis dari ayat ini. Dia seorang pahlawan yang berhikmat, yang sangat berhikmat. Nah, suatu hari dia dapat pelajaran berharga bahwa keunggulan manusia bukan terletak pada kekuatan fisik, melainkan penguasaan diri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita juga sering bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Banyak sekali yang kita bisa temui orang yang tidak menguasai dirinya, apalagi di zaman sekarang. Asal ngomong atau asal ceplos ngomong sembarangan di media sosial tanpa berpikir panjang dulu apa akibat dari yang mereka bicarakan. Nah, ketidakmampuan menguasai diri dalam keluarga juga bisa menyebabkan pertengkaran, perceraian, dan kehancuran. Nah, ketidakmampuan menguasai diri dalam usaha atau pekerjaan bisa juga menyebabkan kita kehilangan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, Bapak Ibu. Ketidakmampuan menguasai diri menyebabkan anak-anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas dan narkoba. Begitu banyak. Ketidakmampuan menguasai diri dalam pelayanan juga pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang meninggalkan pelayanan. Nah, menjadi orang yang memiliki kemampuan menguasai diri itu memang sulit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa diusahakan. Bahkan Tuhan menginginkan kita berbuah. Salah satu buah yang Tuhan mau dari hidup kita adalah penguasaan diri. Nah, bila kita rindu memiliki kemampuan menguasai diri, kita bisa minta agar Roh Kudus memampukan kita, Bapak Ibu. Sebab tanpa campur tangan Roh Kudus, kita tidak akan sanggup untuk menguasai diri kita. Nah, Tuhan mau kita belajar dan bertumbuh dalam penguasaan diri. Yang pertama, menguasai diri dari keinginan daging. Dikatakan dalam Kolose 51 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, kita semua sudah tahu, Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah keinginan daging memang menggiurkan, tetapi kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita akan terjerumus. Yang disebutkan tadi ada percabulan, kenajisan, dan lain sebagainya. Itu dia. Tuhan mau kita menguasai diri dari keinginan daging. Yang kedua, Tuhan mau kita menguasai diri. Yang kedua adalah lidah dan ucapan. Menguasai diri, menguasai lidah kita atau ucapan kita, perkataan kita. Dalam Amsal 21 ayat 2. Ayat yang ke-23 dikatakan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sekali lagi, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya,
memelihara diri daripada kesukaran. Nah, maka dari itu penting untuk kita mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Nah, Yakobus mengibaratkan lidah kita itu seperti api, kata Yakobus. Dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Sekali lagi, Yakobus 3 yang kelima dikatakan, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Tuhan mau yang kedua, kita menguasai lidah, perkataan, ucapan kita yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau kita menguasai diri, memiliki karakter yang baik. Dalam Titus 1 ayat yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan, ayat yang ke-8, melainkan suka memberi tumpangan. Suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Nah, di sini 3 poin ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dalam pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Mari kita latih diri kita untuk memiliki karakter yang baik, dapat menguasai diri. Kalau saya ambil contoh, Simpson adalah orang yang diberkati Tuhan, terkenal dengan kekuatan yang dia miliki. Walau begitu, tapi dia gagal dalam menguasai dirinya. Simpson sangat gagah, sangat kuat, tetapi dia gagal menguasai dirinya. Ia bahkan mampu mengalahkan ribuan tentara Palestina dan menguasai kota. Tetapi Simpson tidak bisa menguasai dirinya, dan dia tidak berdaya di hadapan Delila. Akhirnya rambutnya yang merupakan pusat kekuatan yang selama ini, dan dia tidak berdaya di hadapan Delila. Nah, Simpson tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Jadi penguasaan diri seseorang lebih penting daripada kekuatan fisik, Bapak Ibu. Dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, sebagai kesimpulan kita di pagi hari ini adalah kedewasaan perilaku seseorang dapat dilihat tak kalah ia menguasai diri seperti ayat pokok kita di atas. Dan bagi mereka yang dapat menguasai diri, mereka disebut pahlawan. Siapa kita yang kuat, siapa kita yang mampu menguasai diri, itu kita disebut pahlawan. Tetapi kita tidak bisa menguasai diri tanpa Roh Kudus, tanpa campur tangan Tuhan. Mari makanya dengan itu kita minta pertolongan Roh Kudus untuk mampu untuk kita dapat menguasai diri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang telah mengingatkan kami untuk kami senantiasa berjalan bersama-Mu. Mampukan kami untuk kami menguasai diri kami dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami sampai kami menuju kesempurnaan serupa seperti Engkau, serupa seperti Yesus, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.